Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di kawasan Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur. Di bagian barat, yakni berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo, terdapat rangkaian pegunungan Bromo Tengger Semeru dengan puncaknya Gunung Semeru dan Gunung Bromo. Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Bagian timur laut merupakan ujung barat Pegunungan Iyang, sedangkan bagian selatan merupakan daerah datar dengan sedikit wilayah berbukit hingga bergunung di sebelah barat. Kabupaten Lumajang dikelilingi 3 gunung berapi, yaitu Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Gunung Lemongan. Nama Lumajang berasal Lamajang, yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah-naskah kuno. Prasasti Mula Malurung adalah prasasti tertua yang menyebut keberadaan Nagara Lamajang, karenanya dianggap sebagai titik tolak hari jadi Lumajang. Situs Biting, Dusun Biting, Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Situs Biting adalah sebuah situs arkeologis yang terletak di Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Situs ini diperkirakan merupakan peninggalan dari Kerajaan Lumajang dan tersebar di atas kawasan seluas sekitar 135 hektar. Bangunan yang paling mengesankan adalah bekas tembok benteng dengan panjang 10 km, lebar 6 meter, dan tinggi 10 meter. Kawasan Situs Biting adalah sebuah kawasan ibu kota Kerajaan Lamajang Tigang Juru yang dipimpin Prabu Arya Wiraraja, yang dikelilingi oleh benteng pertahanan dengan tebal 6 meter, tinggi 10 meter, dan panjang 10 km. Hasil penelitian Balai Arkeologi Yogyakarta tahun 1982-1991, kawasan Situs Biting memiliki luas 135 hektar, mencakup 6 blok atau area, merupakan blok keraton seluas 76,5 hektar, blok jeding 5 hektar, blok biting 10,5 hektar, blok randu 14,2 hektar, blok salak 16 hektar, dan blok duren 12,8 hektar. Dalam babat negara Kartagama, kawasan ini disebut Arnon, atau dalam perkembangan pada abad ke-17 disebut Renong, dan dewasa ini masuk dalam desa Kutorenon yang di dalam cerita rakyat identik dengan ketonon atau terbakar. Nama Biting sendiri merujuk pada kosakata Madura bernama benteng, karena daerah ini memang dikelilingi oleh benteng yang kokoh. Dalam sejarahnya, wilayah ini sangat berhubungan dengan tokoh sejarah bernama Arya Wiraraja. Kitab Pararaton dan Harsa Wijaya mengisahkan bahwa tokoh yang ketika muda bernama Banyak Wida ini pada mulanya mengabdi di Singasari, namun oleh Raja Kartanegara kemudian dibuang secara halus dari ibu kota Singasari dan dijadikan bupati di Sumenep, Madura Timur. Ya, di belakang kita ini adalah Situs Biting. Ini merupakan salah satu tinggalan cagar budaya yang ada di Jawa Timur. Seperti kita ketahui bahwa di Jawa Timur itu ada ribuan benda cagar budaya yang ada dan tersebar. Ini adalah salah satunya yang ada di Kabupaten Lumajang. Nah, satu hal yang menarik dari Situs Biting ini adalah bahwa situs ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014. Nah, kenapa ini ditetapkan menjadi salah satu cagar budaya peringkat provinsi? Karena salah satu kriteria untuk menjadi peringkat provinsi itu adalah bahwa cagar budaya tersebut mempunyai nilai kesejarahan yang tidak hanya skop lokal atau kabupaten kota, tetapi ini sudah menembus ke tingkat yang levelnya provinsi. Nah, ada beberapa cagar budaya peringkat provinsi yang sudah ditetapkan pemerintah selama 3 tahun
belakangan ini ada kurang lebih 12, salah satunya adalah di kawasan Biting ini. Nah, kita tahu bahwa Biting ini merupakan salah satu peninggalan dari masa Majapahit, yang mana pada saat itu raja dari Raden Wijaya itu memberikan sebagian tanahnya begitu kepada Arya Wiraraja. Oleh karena itu, skop dari nilai kesejarahan ini tidak hanya meliputi di Kabupaten Lumajang saja, ini ditarik ke peringkat provinsi, menjadi cagar budaya peringkat provinsi. Nah, ada beberapa hal terkait dengan perlindungan cagar budaya ini. Dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, itu sudah membuat regulasi payung hukum terhadap perlindungan cagar budaya yang ada di Jawa Timur. Yaitu melalui Pergub nomor 66 tahun 2015, itu berisi tentang pengelolaan cagar budaya yang ada di Jawa Timur. Nah, kemudian dengan adanya regulasi payung hukum ini, maka pemerintah berkewajiban untuk memperhatikan dan dalam hal ini adalah upaya-upaya pelestarian, sehingga apa yang ada di Jawa Timur, khususnya peninggalan-peninggalan purbakala itu bisa memberikan nilai-nilai kesejarahan yang bisa dipakai untuk memperkuat jati diri bangsa, khususnya di wilayah Jawa Timur. Ya, selain situs Biting ini yang sudah dijadikan sebagai situs cagar budaya peringkat provinsi, di Jawa Timur ada beberapa cagar budaya yang juga diperingkatkan menjadi peringkat provinsi. Di antaranya adalah Candi Penataran. Kita tahu bersama bahwa kesejarahan Candi Penataran ini adalah masa keemasan pada masa Kerajaan Majapahit. Kemudian selain Candi Penataran, ada juga yang berupa, selain kawasan dan situs, itu ada juga yang berupa benda yang ada di museum. Salah satunya adalah Garudea. Garudea ini adalah sebuah benda yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Erlangga. Nah, benda tersebut berupa lempengan emas begitu, beratnya 1,2 kilo, ada kurang lebih 48 permata yang ada di dalamnya, dan itu merupakan simbol kebesaran dari atribut Kerajaan Erlangga zaman dulu. Nah, kemudian selain itu ada juga untuk peringkat provinsi ini Arca Garuda Wisnu yang ada di Museum Trowulan. Kemudian ada juga selain itu ada kawasan Gunung Penanggungan. Nah, kawasan Gunung Penanggungan ini kita tahu bahwa di situ adalah potensial terhadap peninggalan-peninggalan masa klasik. Nah, kenapa itu juga dijadikan peringkat provinsi? Salah satu alasannya juga kawasan Penanggungan itu adalah kawasan yang merupakan lintas kabupaten. Area situs kawasan di Penanggungan itu melintasi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Sehingga untuk penetapannya ini merupakan tanggung jawab dari provinsi, karena ini merupakan kawasan cagar budaya yang melintasi 2 kabupaten. Nah, kemudian yang lain-lain ke depannya, ke depan kami akan mencoba untuk meringkatkan begitu ya, mengangkat potensi-potensi yang ada di Jawa Timur untuk bisa dijadikan sebagai cagar budaya peringkat provinsi. Di antaranya adalah rencananya adalah Candi Sumberawan di Malang, kemudian Gapura Sendang Dhuwur di Paciran Lamongan, kemudian juga ada situs Trinil di Ngawi, kemudian juga ada beberapa potensi lain yang akan kita coba kita usulkan untuk menjadi peringkat provinsi. Kita berada di kompleks pemakaman yang ada di salah satu desa di Biting ya. Kompleks ini termasuk dari kawasan cagar budaya Biting. Mengapa demikian? Karena sejauh sebelum ada pemakaman kita masih bisa temui ada beberapa struktur kuno di sini. Dan di belakang saya sendiri yang kemudian dibangun ulang ini dipercaya oleh warga dan beberapa komunitas dari luar, bahkan dari luar Jawa juga, tidak hanya dari luar Lumajang, dipercaya sebagai makam dari Menak Koncar. Siapa Menak Koncar itu sendiri? Menak Koncar bagi masyarakat sekitar diyakini sebagai nama lain dari Arya Wiraraja. Seperti tadi yang sudah kita pelajari bersama bahwa Arya Wiraraja sendiri merupakan peletak dasar berdirinya Kerajaan Lamajang atau Lamajang Tigang Juru. Jadi ketika Nararya Sanggrama Wijaya atau Raden Wijaya mendirikan Majapahit, beliau telah bersepakat dengan
Arya Wiraraja untuk membagi dua kerajaannya, yang satu di barat, yang satu di timur. Nah, di timur ini yang menjadi kerajaan Lamajang Tigang Juru. Ada beberapa peninggalan yang masih bisa kita saksikan hari ini selain situs benteng tadi, kemudian di wilayah beberapa ratus meter darinya terdapat yang hari ini disebut makam. Ada banyak peninggalan-peninggalan artefak-artefak, selain batu bata kuno juga ada umpak yang terbuat dari batu andesit. Ya, kompleks pemakaman yang ada di kawasan Cagar Budaya Biting ini masih ramai diziarahi, bahkan tambah lama tambah ramai karena banyak yang merasa ini adalah asal-usul dari raja terbesar atau raja pendiri kerajaan Lamajang atau Lamajang Tigang Juru. Tidak hanya orang Lumajang saja, tapi di luar Jawa bahkan, khususnya Bali. Mereka percaya sebagai keturunan dari Wang Pinatih yang merupakan generasi penerus dari Arya Wiraraja yang kemudian ditugaskan atau memerintah di Bali. Dan menariknya dari Arya Wiraraja, tokoh Arya Wiraraja ini sebelum mendirikan atau sebelum bertahta di Lamajang, Arya Wiraraja pernah bertugas sebagai pejabat di Singasari. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa Lamajang sendiri itu sudah dikenal sejak masa Nararya Kirana di zaman kerajaan Singasari, tapi bukan Lamajang yang ini. Itu ya. Nah, saat itu Arya Wiraraja masih menjadi pejabat, kemudian dipindahkan dari Singasari menjabat di Madura, tepatnya di Songenep. Nah, setelah dari Songenep, yaitu setelah kerajaan Majapahit berdiri, dibagi dua, kemudian Arya Wiraraja beserta keturunannya bertahta di Lamajang, dan ini yang situs yang dipercaya sebagai situs di mana Arya Wiraraja memerintah. Situs pemakaman ini sendiri mungkin dulunya karena melihat artefak-artefak yang ada, kemudian juga ada sumur di situ, diduga sebagai tempat pemukiman karena ada banyak gerabah-gerabah yang bisa kita temukan. Jadi sangat menarik sekali melihat perpaduan bagaimana ada Islam di sini, orang-orang berdoa di sini, tapi di sisi lain masih banyak sekali artefak dari masa Hindu-Buddha atau masa klasik. Kerajaan Lamajang sendiri ataupun situs Kutoronon atau situs Biting ini berakhir ketika masa Sultan Agung di abad ke-17 Masehi. Jadi penyerangan Sultan Agung ke Lumajang mengakhiri dari situs ini, sehingga situs ini kemudian ditinggal. Seperti diberitakan Babat Tanah Jawi bahwa setelah Adipati Lamajang ini pergi mengungsi, situs ini ditinggal. Maka yang ditemukan saat ini ya tinggal beberapa situs yang sudah rusak. Nah, kerusakan-kerusakan itu selain sebab-sebab alam juga terjadi karena peperangan. Ya, jadi situs-situs ini selain rusak karena memang bencana alam, baik seperti yang kita lihat di bentengnya tadi, bastionnya atau penggungaannya tadi, karena terbuat dari bahan batu bata, rusak karena vegetasi atau alami, ada lumut-lumut yang rusak. Kemudian juga karena sedimentasi, ada yang karena sedimentasi semakin lama semakin teruruk. Tapi juga ada yang di bastion yang sebelah sana, penggungaan yang salah satu sisi itu justru runtuh karena terjadi erosi di sungai. Tapi selain karena sebab-sebab alam, juga bisa rusak parah itu karena ya terutama pada abad ke-17 tadi ada Sultan Agung yang mengadakan penyerangan ke Jawa Timur, Surabaya takluk, Tuban takluk, kemudian Lamajang takluk. Nah, di situ biasanya ketika terjadi perang semua dihabisi. Jadi habis tidak hanya oleh Majapahit ketika zaman Jayanegara, tapi juga dihabisi di zaman Sultan Agung. Adipatinya melarikan diri, mengungsi, nah ditinggal situs ini. Nah, saat ini saya berada di salah satu sudut di kompleks makam Biting ini. Kita masih bisa melihat ada situs berupa sumur. Nah, sumur ini merupakan tanda, bisa jadi ini pemukiman, tapi kalau sumur ini tidak ditemukan dalam jumlah masif itu bisa jadi juga merupakan tanda-tanda dekat dengan salah satu istana, karena aspek air atau tirta dalam kepercayaan Hindu-Buddha merupakan salah satu aspek penting, sehingga tak jarang banyak di situs-situs yang diduga dulu adalah situs istana pasti terdapat sumur, seperti situs yang ada di Trowulan, ibu kota Majapahit, seperti situs yang kemudian ada di Cirebon Lama, situs yang didirikan Sunan Gunung Jati.